Selamat datang kembali di ulasan ilmiah kita. Hari ini kita akan membongkar tuntas tentang hepatitis A. Mungkin Anda berpikir, ini kan cuma infeksi biasa yang bisa sembuh sendiri. Nah, tunggu dulu. Kalau kita perbesar dan lihat di level biomolekuler, interaksi antara virus ini dan tubuh kita itu luar biasa kompleks. Sebagai akademisi dan pembelajar di bidang medis, sangat krusial bagi kita untuk paham betul mekanismenya. Mulai dari pergerakan mikroskopis sang virus, sampai apa dampaknya bagi kesehatan masyarakat luas. Mari kita mulai. Layaknya sebuah silabus, ulasan kita hari ini akan disusun secara sistematis ya. Kita akan bergerak dari pandangan virologi dasar, turun ke bagaimana virus memicu kerusakan hati, lalu meluas ke manifestasi klinis, cara diagnosis pasti, hingga prinsip tata laksana dan strategi pencegahan global. Kita masuk ke bagian pertama, virologi dan genomik. Secara mendasar, hepatitis A virus, atau biasa kita sebut HAV, adalah anggota keluarga Picornaviridae. Ini adalah virus kecil dengan genom RNA untai tunggal yang positif. Tapi jangan remehkan ukurannya, karena virus ini sangat cerdik. Coba perhatikan struktur yang namanya IRES di ujung genomnya. IRES ini ibarat kunci master. Dia membajak ribosom sel kita untuk memproduksi protein virus tanpa perlu repot-repot menggunakan mekanisme normal sel. Hebatnya lagi, dia sengaja menggunakan kodon secara tidak efisien agar replikasinya berjalan lambat. Kenapa? Supaya sel inangnya tidak kaget dan mati mendadak. Dengan begitu, virus ini bisa sembunyi dan bertahan hidup jauh lebih lama di dalam sel kita. Cerdas sekali, bukan? Nah, ini dia salah satu penemuan yang mengubah paradigma virologi modern, EHAV. Dulu, kita yakin betul kalau EHAV itu mutlak virus telanjang tanpa selubung. Tapi ternyata, saat berada di aliran darah, virus ini memakai jubah gaib berupa membran lipid yang dia curi dari sel kita sendiri. Inilah yang kita sebut EHAV. Jubah ini bikin antibodi kita buta, tidak bisa mendeteksi si virus. Tapi begitu dia masuk ke saluran empedu untuk dibuang lewat feses, deterjen alami dari empedu melucuti jubah itu. Virus kembali telanjang, sangat stabil, dan siap menular lagi di lingkungan luar. Benar-benar sebuah evolusi yang elegan. Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua, menelaah perjalanan patofisiologisnya. Bagaimana persisnya virus ini masuk hingga memicu paradoks kerusakan di hati? Bayangkan perjalanannya. Virus ini masuk lewat rute fekal oral. Kapsidnya itu sangat tangguh, mampu bertahan hidup melewati ekstrimnya asam lambung kita. Lolos dari sana, ia diserap di epitel usus, kemungkinan besar lewat Peyer's patches, lalu menumpang kereta tol sirkulasi portal dan langsung meluncur menuju medan tempur utamanya, hati, tempat ia mulai membajak hepatosit. Tentu saja, virus tidak bisa sembarang masuk ke dalam sel hati. Harus ada gembok dan kuncinya. Di sini, ia mengikat reseptor inang spesifik bernama HAVCR1 atau TIM1. Untuk virus yang bersembunyi di balik jubah EHV tadi, membran lipidnya harus menyatu secara presisi dengan membran endosom sel kita, barulah materi genetiknya bisa dilepaskan ke dalam sitoplasma. Oke, sampai di sini coba kita renungkan pertanyaan kritis ini. Secara biologis, hepatitis A itu non-sitopatik, artinya replikasi virus itu sendiri tidak secara langsung membunuh sel hati kita. Jadi, kalau bukan si virus yang merusaknya, apa yang sebenarnya menghancurkan jaringan hati pasien hingga nekrosis? Jawabannya adalah sebuah paradoks imunologi. Yang menghancurkan hati kita adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri, betul sekali. Limfosit T sitotoksik mengenali sel hati yang terinfeksi dan melepaskan senjata perforin serta granzim untuk menghancurkannya. Sel natural killer juga ikut menyerbu, ditambah lagi dengan badai sitokin pro-inflamasi. Jadi, niat sistem imun kita itu baik untuk membersihkan virus, tapi justru memicu friendly fire yang membinasakan sel-sel hati dan memunculkan gejala klinis. Memahami pertempuran seluler tadi membawa kita ke bagian ketiga, epidemiologi dan spektrum klinis. Bagaimana kerusakan mikroskopis ini terlihat secara fisik pada pasien? Perhatikan angka ini. 15 hingga 50 hari. Ini adalah masa inkubasi, sekaligus jendela waktu penyebaran yang paling berbahaya. Di fase ini, virus bereplikasi secara gila-gilaan dan dibuang lewat feses dalam konsentrasi sangat tinggi. Pasien belum merasa sakit, tapi dia sudah sangat menular. Disinilah letak ancaman epidemiologinya. Ketika gejala akhirnya meledak, perjalanannya terbagi dua. Awalnya masuk fase prodromal, yang gejalanya sangat tidak spesifik. Demam ringan, kelelahan luar biasa, dan hilang nafsu makan. Tapi tak lama kemudian, masuklah fase ikterik.
Disinilah alarm biokimia berbunyi. Urin pasien berubah menjadi gelap seperti teh pekat karena bilirubin bocor ke darah, sementara fesesnya memucat akibat aliran empedu tersumbat. Penumpukan ini membuat kulit dan mata menjadi kuning atau ikterus, belum lagi rasa gatal luar biasa yang mengikutinya. Karena gejalanya sangat mirip dengan hepatitis virus jenis lain, kita masuk ke bagian keempat, diagnostik konfirmatif di laboratorium. Layaknya membaca rekam medis, ini yang harus kita perhatikan. Bintang utamanya adalah anti-HAV IgM. Kalau ini positif, itu standar emas adanya infeksi akut yang sedang berlangsung. Sebaliknya, kalau yang muncul anti-HAV IgG, berarti infeksinya sudah lewat atau pasien sudah kebal karena vaksin. Secara biokimia, enzim ALT dan AST pasien bisa melonjak dramatis hingga ribuan unit sebagai bukti sel hatinya sedang hancur. Dan yang sangat krusial, selalu pantau waktu protrombin atau INR. Kalau angkanya memanjang, itu lampu merah. Artinya, hati mulai gagal memproduksi protein sintesisnya. Begitu diagnosis dipastikan, kita beralih ke bagian kelima, tata laksana klinis. Harus ditekankan secara logis di sini bahwa tidak ada terapi antiviral spesifik yang bisa menyembuhkan hepatitis A. Karena tidak ada peluru ajaibnya, pendekatan kita 100% bersifat suportif dan protektif. Pasien butuh istirahat total untuk menurunkan beban metabolik hati. Makanannya diatur, rendah lemak, tinggi karbohidrat. Namun, prinsip yang paling mutlak adalah farmakovigilans. Kita harus ekstra hati-hati melindungi organ hati yang sedang meradang ini dari racun tambahan. Segala jenis obat hepatotoksik, seperti paracetamol dosis tinggi, harus dihindari atau disesuaikan dosisnya dengan sangat ketat. Meskipun umumnya penyakit ini bisa sembuh sendiri, kita tidak boleh meremehkan statistik ini. Kurang dari 1%. Ya, langka. Tapi di bawah 1% pasien bisa mengalami hepatitis fulminan. Ini adalah kegagalan hati masif yang mematikan. Pasien bisa jatuh koma akibat ensefalopati dan pendarahan parah. Kalau sudah begini, nyawa seringkali hanya bisa diselamatkan lewat perawatan ICU intensif dan transplantasi hati darurat. Untuk mencegah eskalasi hingga ke titik krisis tersebut, kita masuk ke pembahasan terakhir, pencegahan dan kesimpulan. Memutus rantai penyebaran di populasi adalah kunci. Senjata terkuat kita adalah vaksinasi, baik vaksin inaktif maupun yang dilemahkan. Keduanya memberikan perlindungan yang luar biasa. Jika seseorang baru saja kontak erat, kita masih punya waktu 14 hari untuk memberikan profilaksis pasca pajanan berupa vaksin atau imunoglobulin. Tapi tentu saja, kecanggihan medis ini tidak akan berarti tanpa pondasi utama, perbaikan infrastruktur sanitasi lingkungan, dan disiplin mencuci tangan. Sebagai simpulan ulasan ilmiah kita hari ini, kita bisa melihat bahwa hepatitis A lebih dari sekedar penyakit infeksi biasa. Mengungkap misteri EHV yang bersembunyi di balik lemak inang, serta realita bahwa radang hati dipicu oleh sel imun kita sendiri, benar-benar memperluas cakrawala kita. Pengendalian hepatitis A menuntut penggabungan dua keahlian, pemahaman biomolekuler yang presisi di satu sisi, serta ketegasan kewaspadaan kesehatan masyarakat di sisi lain. Bila Anda senang dengan video pembelajaran yang sistematis dan mendalam seperti ini, silakan subscribe channel ini Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda, jika adaptasi mikroskopis dari virus sekecil EHV saja mampu mengelabui sistem pertahanan evolusioner tubuh kita, sudah siapkah infrastruktur kesehatan dan sanitasi dasar kita untuk benar-benar memutus rantai infeksinya? Pikirkanlah hal itu. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.